Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tasawuf falsafi dan perkembangannya di era kontemporer. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurbaiti Wahyudi dan teman saya Anisha Septian Nurjayani, Anggrahita Utami, dan Roliza Agus Pratiwi. Langsung saja ke materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tasawuf falsafi. Secara bahasa, tasawuf falsafi adalah ajaran tasawuf yang menggunakan pendekatan filosofis untuk memahami hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, secara istilah, tasawuf falsafi adalah aliran tasawuf yang memadukan pengalaman mistik dengan pemikiran rasional dan filosofis. Nah, pemahaman ini berupaya melampaui batas logika dan fisik untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan. Tasawuf falsafi lebih menekankan pada penyucian jiwa dan penyatuan batin dengan Tuhan melalui refleksi filosofis. Dengan menggabungkan antara akal dan hati, pemahaman ini akan membantu seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih seimbang secara spiritual maupun intelektual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penjelasan selanjutnya yaitu 3 konsep tasawuf falsafi. Yang pertama yaitu al-ittihad. Secara bahasa, al-ittihad itu berarti bersatu atau menjadi satu. Dan dalam istilah tasawuf, al-ittihad dipahami sebagai pengalaman batin ketika seorang sufi kehilangan kesadaran terhadap dirinya sendiri dan hanya merasakan keberadaan alam semesta. Konsep al-ittihad ini sangat berkaitan dengan fana dan baqo, yaitu fana adalah keadaan ketika seorang sufi mengalami lenyapnya kesadaran diri, ego, hawa nafsu dan segala sifat kemanusiaan, sehingga yang tampak dalam kesadarannya hanyalah Allah. Setelah mencapai fana, seorang sufi kemudian memasuki tahap baqo, yaitu tetap hidup dalam kesadaran ilahi sambil kembali menjalani kehidupannya sebagai manusia biasa. Yang kedua yaitu hulul. Hulul sendiri memiliki beberapa arti sekaligus, yaitu menempati, mistis, dan berinkarnasi. Penjelasan dari hulul sendiri yaitu Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk dijadikan tempat bersemayamnya. Setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan terlebih dahulu. Artinya, hulul bukanlah sesuatu yang terjadi secara sembarangan atau bisa dialami oleh siapa saja. Ada syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu lenyapnya sifat kemanusiaan melalui fana. Wahdatul wujud merupakan konsep tasawuf yang sangat dikenal dan sering dikaitkan oleh tokoh sufi bernama Ibnu Arabi. Wahdatul wujud secara sederhana yaitu kesatuan wujud. Menurut Ibnu Arabi, wahdatul wujud adalah Allah satu-satunya wujud yang benar-benar ada dan bersifat mutlak. Sedangkan alam semesta dan makhluknya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberadaannya. Oleh karena itu, alam dipandang sebagai tanda atau pancaran dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun, wahdatul wujud sering menimbulkan perbedaan pendapat. Ada ulama yang menerimanya sebagai ajaran tasawuf dan ada pula ulama yang mengkritiknya sebagai ajaran sesat. Nah, selanjutnya adalah tasawuf falsafi di era kontemporer. Peran tasawuf falsafi di era kontemporer ada 3, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah sebagai jembatan dialog antar agama. Tasawuf falsafi dengan pendekatannya yang terbuka dan filosofis bisa menjadi titik temu antara berbagai tradisi spiritual lintas agama karena membahas pengalaman mistik yang bersifat universal. Jadi bisa menjembatani berbagai agama untuk berdiskusi langsung. Kemudian yang kedua adalah perspektif spiritual atas realita manusia modern. Di tengah kehidupan yang modern ini, teman-teman, yang serba cepat dan orang-orangnya itu sangat ingin produktif, tasawuf falsafi menawarkan sudut pandang batin yang mengingatkan manusia bahwa ada dimensi spiritual yang tidak boleh diabaikan. Jadi ini sebagai langkah
orang modern atau tawaran kepada orang-orang modern untuk memahami sisi spiritual yang ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah kritik terhadap peradaban modern. Tasawuf falsafi itu menjadi counter atau penyeimbang atas tiga masalah besar, yaitu modernitas di materialistik atau hidup hanya mengejar materi, kemudian rasionalisme ekstrim yang mengandalkan akal semata, jadi semua maunya harus logis, dan ketidakseimbangan akibat kemajuan teknologi. Jadi dengan adanya tasawuf falsafi ini diharapkan bisa menyeimbangkan isu-isu yang ada di era modern. Kemudian kritik terhadap tasawuf falsafi itu juga ada, teman-teman. Yang kami rangkum ada tiga. Yang pertama adalah dari kaum positivis yang mereka menganggap bahwa tasawuf falsafi itu tidak cukup rasional atau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian yang kedua adalah dari ulama. Mereka khawatir konsep seperti tasawuf falsafi itu terlalu bebas dalam memaknai ketuhanan dan bisa menyimpang dari akidah Islam. Kemudian yang ketiga, tasawuf falsafi itu dianggap sebagai pelarian dari realitas. Ada yang menilai tasawuf falsafi hanya membuat orang melarikan diri dari masalah dunia nyata dan bukan menghadapinya. Seperti itu, teman-teman. Semoga bermanfaat. Dadah. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.